Oke, kita langsung deh. Pola barisan bilangan. Ini udah kita kenal dari SMP ya. Kalau dulu waktu ke sekolah itu SMP belajar kayak ginian gitu. Dan di SMA itu masih terpakai pengetahuan-pengetahuannya. Karena belajar matematika, tolong diingat dan dipahami bahwa belajar matematika itu tidak ada putusnya. Pelajaran ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan matematika di SD itu akan berguna sampai SMA, bahkan sampai kuliah, bahkan sampai kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, kita ngomongin barisan bilangan deh. Kita refresh sedikit ingatannya. Kakak yakin teman-teman di sini sudah pernah melihat ini ya. Jadi banyak sekali pola barisan bilangan, tapi kakak akan ambil 3 saja untuk keperluan UTBK TPS ini. Yaitu yang pertama barisan aritmetika. Barisan aritmetika itu polanya itu tambah atau kurang. Jadi operasi hitungnya itu dari satu bilangan ke bilangan lainnya tambah, atau kurang secara konstan. Jadi disebut barisan aritmetika kalau ada konstan di situ. Gitu ya. Nah, kita misalin di sini ada contoh ya. Ada contoh di sini misalnya barisan bilangan 3, 7, 11, 15, 19 dan kita akan memprediksi berapa bilangan di sini. Karena ini bilangan aritmetika dan kita lihat bilangan berikutnya lebih besar. Jadi pasti ini adalah penjumlahan. Tinggal kita cek berapa penjumlahannya. 3 ke 7 itu tambah 4. Kesini pun tambah 4. Maka ini akan konstan tambah 4, tambah 4. So, ini pun pasti tambah 4. Jadi di sini berapa adik-adik? Aristoteles berapa di sini? 23, Kak. 23. Sedikit. Ya. Tapi jangan senang dulu. Ini materi SMP. Oke, tapi ini pengetahuan dasarnya. Percaya atau tidak, ini pengetahuan dasarnya. Ya, dan ini akan sangat berguna dalam menaklukkan pola bilangan pada UTBK. Oke, kemudian yang kedua adalah barisan geometri. Oke, tadi sudah disinggung sama Kak Andi ya, bahwa ada barisan aritmetika, ada barisan geometri. Perbedaannya itu ada pada operasi hitung, pada polanya. Kalau barisan geometri itu, operasi hitungnya itu kali atau bagi. Gitu. Oke lah, langsung ke contoh ya. Misalkan ada barisan bilangan 2, 8, 32, 128, 512. Ingat, ini adalah barisan geometri. Jadi, dan karena angka berikutnya, bilangan berikutnya lebih besar, ini pasti kali dong. Tinggal kita cari, dikali berapakah ini? Kita nggak perlu tanya, semuanya sudah tahu ya. Kali pasti di sini pun dikali 4. 512 kali 4. 504, 2012, 48. Di sini adalah 2048. Oke, itu barisan geometri. Kemudian satu barisan, pola barisan bilangan dasar lain yang wajib diingat, dikuasai adalah barisan Fibonacci. Sudah pernah dengar ya? Barisan Fibonacci. Ya bolehlah kita sebut Fibonacci, ya apapun lah, ya whatever ya. Yang penting yang dimaksud adalah barisan Fibonacci itu menjumlahkan 2 atau lebih suku sebelumnya. Gitu. Nah, di sini kita lihat barisan bilangannya adalah 1, 3, 4, 7, 11, bla bla bla. Oke, kita akan memprediksi berapa titik-titik ini. Ya, ini karena ini contoh Fibonacci, jelas ini bukan aritmetika, jelas bukan geometri, jadi tidak akan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian yang konstan di sini. Oke, kita cek. Kita perhatikan di sini, dari mana 4 ini berasal? Ada yang tahu? Adik-adik? 3 tambah 1. Oke, iya, ini adalah barisan Fibonacci menjumlahkan 2 suku sebelumnya. 4 ini berasal dari penjumlahan 2 suku sebelumnya, yaitu 1 ditambah 3. Oke, dengan demikian 7 ini pun akan didapat dari 3 tambah
4. 11 ini akan didapatkan dari 4 ditambah 7. Sehingga berapakah di sini? Oke, silakan dijawab. 18. 18, Pak. 18, Bang. Dari mana 18 ini? Dari 7 ditambah 11. 7 tambah 11. Oke, good. Mudah ya? Oke, jadi masih banyak pola bilangan. Mungkin kalian masih ingat ada pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi panjang, kemudian ada segitiga Pascal, dan lain sebagainya. Tapi kakak fokuskan, kuasai saja 3 barisan bilangan dasar ini. Barisan aritmatika, barisan geometri, dan barisan Fibonacci. Oke? Ada pertanyaan sampai sini adik-adik? Tidak, Kak. Lanjut. Oke, kita lanjut. Oke lah. Nah, dari sini masa sih UTBK segampang itu? Iya, jawabannya bisa iya, bisa enggak. Memang gampang. Kalaupun susah, ya mungkin juga susah gitu. Jadi memunculkan pertanyaan, terus apakah soal barisan bilangan TPS UTBK itu ngikutin pola barisan bilangan dasar tersebut tadi, yang 3 itu? Jawaban kakak adalah yes. Absolutely yes. 3 bilangan itu menjadi dasar kalian menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pola bilangan pada TPS UTBK. Oke. Nah, tapi akan dikembangkan polanya. Nah, enggak plak kayak tadi dong. Itu sih kayak latihan di sekolah ya. Gitu. Dan untuk tingkat SMP. Pada TPS ini, pola bilangannya akan berupa pola bilangan berupa angka, kemudian ada yang polanya berupa huruf, dan ada pola yang berupa angka bergambar. Gitu. Oke, biar lebih jelas, kita akan ngulik-ngulik contoh soal TPS UTBK SBMPTN ya. Dalam pengetahuan kuantitatif pola barisan. Oke. Kakak beri waktu 1 menit. Silakan ada yang bisa menjawab ini. Boleh ambil kertas, ballpoint, alat tulis, dan lain sebagainya. Oke. 1 minute. Silakan. Ada yang sudah mendapatkan jawabannya? Ada. Oke. Ada, Kak. Oke. Apakah jawabannya? 16 16 dan minus 5. minus 5. 16 dan minus 5. Oke. Oke. Dari manakah itu? Oke, bisa jelaskan. Ingat, kita balik lagi. Okay. To learn faster, you have to be fast. And T for teaching. Jelaskan. Oke, dari mana dapat 16? Loncat-loncat, Kak. Oke. Kakak bantu visualisasinya ya. Coba adik jelaskan dengan suara. Oke, silakan. Eh, 16 itu tadi dapatnya dari loncatan 1 ke 4, lalu dari 4 ke 7 itu kan penjumlahannya 3 semua. Nah, sebelumnya 16 sebelumnya titik-titik itu loncat 1 sebelumnya kan ada 13. Yes. Nah, jadi 13 itu ditambah 3 sama dengan 16. 13 ditambah 3, 16. Oke. Ya. 13 ditambah 3. Jadi di sini 16. Oke, mungkin bisa jelasin kenapa sih ini dapat tambah 3 ini dari mana? 1 ke 4. 1 ke 4. Oke, kita mulai dari sini. 1 ke 4 itu ditambah 3. Kemudian 4 ke 7 juga ditambah 3. And then 7, 10 ditambah 3. 10, 13 juga ditambah 3. Jadi ini adalah pola aritmetika. Tapi loncat tidak
ke bilangan berikutnya. Jadi dari 1 ini tidak ke 5 gitu. Aritmetikanya meloncat. Gitu. Ya adik-adik ada pola seperti ini. Jadi kita dapat nih, titik-titik pertama adalah 16. Nah, pola kedua, oke, dari mana negatif 5-nya? Oke, silakan dilanjutin. Dari 5 ke 3. 5 ke 3 itu adalah minus minus 2. Ini pun minus 2. Ini juga minus 2. Ini ke sini pun minus 2. Jadi ini pun adalah minus 2. Lagi-lagi ini adalah pola barisan aritmetika. Kalau yang atas tambah, kalau yang bawah kurang. So, minus 3 dikurangi 2 adalah minus 5. Jadi tepat sekali jawabannya. Oke, jawabannya adalah D, 16 dan negatif 5. Oke, adik-adik. Begitu ya. Oke, untuk soal pertama ini, silakan. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Boleh. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Kita judulnya adalah belajar bersama di Permata Belajar. Oke, silakan lanjut. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Lanjut, Kak. Oke. Ini bukan soal sulit, tapi biasanya bagian sulitnya adalah ketika kita mental kita tidak siap. Sehingga kita luput menemukan pola, oh iya ini di loncat 1, yang atas tambah 3, yang bawah itu dimulai pada bilangan kedua, itu adalah kurang 2. Jadi fokus. Dan kuncinya adalah perbanyak latihan soal. Gitu ya adik-adik. Oke, next. Soal berikutnya. Seperti kau bilang tadi, pengembangan polanya bisa pola berupa bilangan, angka, juga bisa pola huruf, dan nanti ada juga pola bilangan bergambar. Oke. Ada yang mau jawab? 30 detik. Silakan dicoba. Jelas, 10 seconds, 10 detik terakhir. Ada yang sudah menemukan jawaban? Ya, silakan. 3, 2, 1, time stop. Jawabannya UV. Jawabannya UV. U dan V. Oke. Suara siapakah ini barusan? Oke, bisa dijelasin. Dari mana mendapatkan U dan V ini? S ke K, selisihnya 5. Iya. K ke P, selisihnya 5. P ke U, selisihnya 5. Oke. Terus T ke R, selisihnya 2. R ke T, selisihnya 2. T ke V, selisihnya 2. Ya. Jadi jawabannya adalah U dan V. Dan jawaban lo benar banget. Keren. Oke. Ini kakak bantu jelasin ya. Untuk menemukan jawaban dari soal ini, nah pada pola yang berupa huruf, kita harus kita ubah dulu bentuknya menjadi bilangan. Gitu ya, berdasarkan urutan alfabet atau huruf abjad. Oke, kakak punya rumusan di sini, yaitu untuk mengerjakan soal-soal kayak gini, patokannya adalah J itu 10, O itu 15,
T itu 20. Ini akan menjadi acuan kita. Sehingga ketika kita sudah hafal, ingat ini, maka F itu pasti 6. P itu berapa? 16. K, J10 berarti K adalah 11. Kemudian R itu 18. P balik lagi 16. Dan T adalah 20. Nah, kita diminta berapa titik ini? Oke, tadi jawaban yang bagus ya. Dari 6 ke 11, ini ditambah 5, ini pun ditambah 5, so pasti ini juga ditambah 5. Jadi ini adalah huruf ke-21. Oke. Untuk pola yang bawah, 16 ke 18, ini tambah 2, 18 ke 20 juga tambah 2, sehingga ini pun tambah 2. Jadi ini adalah huruf ke-22. Jadi kita akan mendapatkan bahwa 2 huruf berikutnya adalah huruf abjad ke-21 dan 22. Dan tepat sekali tadi jawaban adik tadi ya. Jawabannya adalah U dan V. Gitu adik-adik. Oke, ada yang baru mengenal pola barisan huruf ini? Atau semuanya sudah pernah ya? Sudah pernah ya mengerjakan soal yang seperti ini. Oke, bagus. Kak, Nanti ya, gimana? Ya Kak, sudah pernah di try Sudah out. pernah. Oke, Ya. good. Oke, next. Soal selanjutnya ya. Ya. Oke, ada yang bisa jawab? Ini kira-kira pakai pola barisan yang mana ya? Dasarnya, basicnya. Pola barisan aritmatika, geometri, Fibonacci. Ada yang mau bantu jawab? Ini pola barisan aritmatika, geometri, atau barisan Fibonacci. Kayaknya sih Fibonacci campur aritmatika. Fibonacci campur aritmatika. Oke. Usaha yang bagus gitu. Dan memang untuk mengerjakan soal tipe kayak gini, kita harus mulai berawal dari kayaknya. Yang parah itu kalau kayaknya nggak tahu. Nah, itu baru parah ya. Pokoknya duga aja dulu ya. Dan trik mengerjakan soal-soal bentuk seperti ini, oke, kakak tulis ini ya. 1, 1, 2, 4, dan 7, 13, 24, 44, dan titik-titik ya. Oke, betul. Cara pertama adalah kayaknya, dan kayaknya itu karena kita belajar di Permata Belajar, kayaknya kita nggak ngaco, nggak ngasal gitu ya. Jadi pertama, cek dulu sebelahnya. 1 ke 1 itu tambah 0, 1 ke 2 itu tambah 1, 2 ke 4 itu tambah 2, 4 ke 7 tambah 3. Oh, kita mulai curiga nih, tambah 0, tambah 1, tambah 2, tambah 3, jangan-jangan ini tambah 4. Ternyata bukan. Maka segera tinggalkan pola itu. Oke. Setelah itu loncatin 1. 1 ke 2, 1 ke 2 tambah 1, 2 ke 7 tambah 5, 7. Wah, ini udah ngaco banget. Artinya ini sudah bisa dipastikan bukan pola barisan aritmetika, apalagi geometri, perkalian pembagiannya nggak jelas. Jadi itu adik-adik, itu triknya. Kenapa perlu trik? Karena soal ini kayaknya gampang, tapi melenakan kita. Ingat, soal TPS kuantitatif itu pengalaman tahun kemarin jumlahnya adalah 16 soal dalam waktu 20 menit. Jadi maksimum itu 75 detik kalian harus bisa menyelesaikan soal-soal seperti ini. Jadi jangan buang-buang waktu menduga-duga terlalu banyak dugaan. Jadi ada triknya. Ya triknya cek sebelahnya, lalu cek loncat ketika mendapatkan pola, maka segera ganti. Ini bukan aritmetika maupun geometri. Ya. Satu lagi kuncinya barisan Fibonacci. Karena ini memang barisan Fibonacci. Oke, silakan. Sudah kakak kasih clue-nya, ini adalah barisan Fibonacci.
So, berapa titik-titik ini? Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Kak. Ya. Jawabannya adalah Entok. ya. 81. Oke, dari mana 81 ini berasal? Ya. Penjumlahan 3 suku sebelumnya, Kak. Penjumlahan 3 suku sebelumnya. Oke, good job. Jadi Fibonacci itu seperti kakak bilang tadi, bisa menjumlahkan 2 suku sebelumnya atau lebih. Artinya bisa 3, bisa 4. Tapi maksimal 4. Dalam TPS, maksimal 4 suku sebelumnya. Jadi kalau udah 5 itu udah nggak mungkin Fibonacci lagi, gitu ya, Adik. Iya, tepat sekali. Ini adalah barisan Fibonacci menjumlahkan 3 suku sebelumnya. Kita lihat di sini, 1 ditambah 1 ditambah 2 akan menghasilkan 4. 1 ditambah 2 ditambah 4 yang ini akan menghasilkan 7. Kalau penasaran boleh cek satu lagi. 2 ditambah 4 ditambah 7 itu adalah 13. So pasti di sini adalah menjumlahkan 13 ditambah 24 ditambah 44. 24, 44, 68 tambah 13 adalah 81. Jadi begitu adik-adik, ini adalah tipe pola barisan Fibonacci. Menjumlahkan 3 bilangan, 3 suku sebelumnya. Gitu ya. Oke, 3 barisan dengan variasinya sudah kita lewati. Sekarang kita ke soal berikutnya. Ya, clue-nya adalah ini kombinasi antara aritmetika dan geometri. Silakan, bilangannya cuma sedikit. Kayaknya sih lebih mudah menjawabnya. Oke, sambil kakak tulisin di sini ya. 16, 32, 30, 64, 26, titik-titik. Gimana? Ada yang mau menduga? Kita mulai dari mana? Dari 16 kemana? Ke 32 atau ke 30? Kalau ke 64 kejauhan. Karena nanti di sini pasti kita akan kelewatan. Jadi tidak akan menjawab titik-titiknya. Gimana adik-adik? Ke 32 atau ke 30 dari 16? Oke, seperti kakak bilang bahwa triknya adalah lihat dulu tetangga. Nah, jadi jangan loncat-loncat dulu. 16 ke 32 itu ditambah 16, ini dikurangi 2. Oke, kita di sini ya. Ini ditambah 16, ini dikurang 2, ini ditambah 34, dan ini adalah dikurang 38. So, ini ke sini apa? Ada yang bisa membaca polanya? Oke, silakan. 3, 2, 1. Ada yang bisa membaca polanya? Ya. Ini kalau kita ngerjain soal seperti ini dalam TPS, kita akan menghabiskan waktu di suatu soal ini. Oke, kalau menemukan seperti ini yang nggak beraturan, mau loncat, mau tidak meloncat, itu tidak beraturan, maka tulisin aja dan kita buat pola yang baru. Artinya
polanya ini pola bertingkat. Gitu ya. Jadi tidak selesai polanya ketemu di satu tingkat, tapi mungkin ada di tingkat berikutnya. Oke. Sekarang ini pengetahuan ya, bahwa ada tipe soal yang seperti ini. Sekarang kakak kasih clue yaitu selisih. Oke, jadi di sini kita akan menuliskan selisih-selisihnya. Selisih antara 16 dengan negatif 2. Oke, silakan dijawab. Berapa selisihnya? Ada yang bisa bantu jawab? Berapa selisih antara 16 dengan negatif 2? 18, Kak. 18. Minus 18. What? Minus 18. No, Minus selisih. 18, Kak. Selisih. Minus. Selisih. Kalau selisih itu tidak ada negatif ya. Negatif 18. Antara gini. Berapa selisih antara min 2 dengan 0? 2. Jadi bukan negatif 2 ya. Selisih itu yang besar dikurangi yang kecil ya. 16 dikurangi negatif 2 jadi 18 gitu. Karena selisih itu bukan nilai, bukan bilangan ya. Tapi nilai, bukan bilangan tapi nilai. Oke, lanjut ya. Nanti kita bahas lebih jauh di grup belajar online Permata Belajar. Kita kupas tuntas semuanya. Gitu. Betul kan dia? Gitu. Betul, Kak. Oke, kita lanjut. Kuncinya adalah selisih. Keywordnya adalah selisih. Oke, kita lanjut. Selisih ini berapakah? 36. 36. Good. So, ini berapa? Berapa ya? Selisih antara 34 dan 72, Kak. berapa? 72. Good. Ya. Nggak usah mikirin angkanya, tinggal kita jumlahin 34 tambah 38 gitu. Karena yang satu ke kanan, yang satu ke kiri gitu ya. Kalau dalam garis bilangan, kita jumlahin aja angkanya. Maka itulah selisihnya. Gitu ya. Kayak ini 36, 34 dengan 2, 36. 18 ini 16 dengan 2. Segitu ya. Nggak usah mikirin positif, negatif. Positif 34 dikurangi negatif. Nggak usah gitu. Kalau selisih, angkanya aja perhatiin. Oke, next. Apakah di sini sudah ketemu polanya? Nah, kelihatan nih. Ini lebih asik lihat ini. Ada 18, 36, 72. Kira-kira mereka ngapain nih? 18 ke 36, 36 ke 72. Udah kelihatan banget ya. Ini apa? Dikali 2. 2. Good. Ini pun dikali 2. Kali 2. Oke, sip. So, jadi di sini kalian akan menemukan apa? Di sini. Ini pun pasti dikali 2, yaitu 144. Betul ya? Oke, dapat nih. Dan kita akan menemukan 144 ini ngapain? Gitu. Kan kita cari. Oke, kita dapat. Oke, kita fokus ke sini lagi. 18 ini didapat dari mana? Selisih antara 16 dan negatif 2. 36 adalah selisih dari negatif 2 dan 34. 72 adalah selisih dari 34 dan negatif 8. Jadi ini adalah selisih. So, kalau ini dijumlahkan ke sini, maka hasilnya adalah bilangan yang sebelah kiri. Jadi ini berapa nih di sini? Ini akan menentukan berapa bilangan di sini. Bilangan berapa yang selisihnya 144 dengan negatif 38. So, tinggal kita kurangin kan. Gitu. Kayak ini kan, 38 ini dari 72 dikurangi 34. 34 ini didapat dari 36 dikurangi 2. So, bilangan ini didapat dari 144 dikurangin 38. Ya. Jadi berapakah di sini? Ini adalah 106. Good. Udah dapat. Jadi di sini adalah kita jumlahin 26 ditambah 106. Jadi jawabannya adalah 132. sip. Mantap. 132.
Oke, adik-adik, ini adalah contoh pengembangan dari pola, dasarnya tetap sama, masih pola barisan aritmetika dan geometri. Tapi dalam TPS ada pola bertingkat. Bertingkatnya bisa 2 tingkat, 3 tingkat, dan seterusnya. Kunci mengerjakan soal ini adalah segera lihat selisih setiap satu suku, 2 suku. Kalau tidak ada yang menemukan, tidak ada ketemu polanya, so pasti buat tingkatan baru. Segera. Ingat, satu soal hanya 75 detik. Jangan lama-lama di soal kayak gini. Sip ya? Oke, kalian sudah kakak kenalin bahwa ada barisan yang bertingkat sampai 3 begini. Baru ketemu polanya di sini. Oh, kali 2, kali 2, kali 2. Oke, dia akan menyebar polanya ke atas sehingga menemukan jawabannya adalah 132. Oke, lebih jelas lagi masih banyak pola pengembangan lainnya ya. Dan kakak tunggu di grup belajar online yang bisa kalian akses di aplikasi bimbel online Permata Belajar. Oke, sip ya. Oke, satu soal lagi. Atau ada pertanyaan dulu dari soal yang sampai soal yang keempat tadi, ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan. Kalau cukup, kita lanjut ke sini. Ini adalah pola barisan bilangan yang bergambar. Gitu. Jika pola aritmetika pada segitiga yang pertama, ini ya, segitiga P, dan pada segitiga kedua, yaitu segitiga Q ini identik, maka berapakah nilai X? Oke, ini sih nggak terlalu rumit kayaknya. 30 second, 30 detik, silakan. Kurang dari 30 detik itu bagus. Kamu bisa menyimpan waktu untuk mengoreksi jawaban soal-soal sebelumnya dan lain sebagainya. Ya, semakin cepat menyelesaikan, semakin kamu punya banyak waktu untuk mengoreksi dan memeriksa ulang. 30 detik ya. 49. Jawabannya 49, Kak. 49. Good. 49. Dari manakah 49 ini? Dari untuk segitiga P kita tahu 8 dikali 4, terus ditambah 3, berarti 8 kali 4, 32 ditambah 3, hasilnya yang di tengah-tengah 35. Sama polanya dengan untuk segitiga Q, yaitu 9 kali 5, 45 ditambah 4 jadi 49. Ya, sip. Mantap. Jadi 35 ini didapatkan dari begini operasinya. 3 ini dikalikan 8. 3 dikali 8, lalu dijumlahkan. 4 ini ya. 4 dikalikan 8, lalu 4 ya. Ditambah 3. Sehingga ini 32 tambah 3, hasilnya adalah 35. Gitu. Jadi ini pun akan mengikuti pola yang sama. Karena di sini sudah diterangkan bahwa pola aritmetikanya itu identik. Jadi polanya akan mengikuti yang sama. Ini ke sini akan kita kalikan, kemudian hasilnya lalu kita jumlahkan ke sini. Jadi X itu akan didapatkan dari 5 dikali 9 ditambah 4. Jadi dapatlah X-nya adalah 49. Mantap. Pola barisan aritmetika murni sudah kita selesaikan. Pola barisan geometri juga sudah. Pola barisan huruf juga sudah. Pola barisan Fibonacci, dan satu lagi pola barisan bergambar. Ingat, masih banyak model-model soal lainnya yang bisa kita bahas, kita kupas tuntas sampai mendasar, sampai trik-trik terkeren di grup belajar online Permata Belajar. Oke. And kita ketemu di sana ya. Nah, di sini kakak akan berikan sedikit prediksi, gambaran aja. Nggak akan kita bahas di VidCon ini ya. Ini produk prediksi dari kakak juga Permata Belajar tentang soal TPS seperti apa. Oke, kakak kasih bocoran, intip dikit ya. Seperti ini. And then, kayak gini. And then, kayak gini. Ini prediksi. Dan kita akan kupas tuntas soal-soal kayak gini dan semua materi
pengetahuan kuantitatif, karena bukan hanya pola bilangan. Nanti ada juga pengembangan dari aljabar, kemudian operasi aritmatika sosial dan lain sebagainya. Kita akan kupas tuntas di kelas grup belajar online Permata Belajar. Oke, itu materi dari kakak. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Silahkan. Ya, silakan adik-adik. Oke, kalau sekarang masih malu-malu, nanti di grup belajar online nggak usah malu-malu ya. Kita akan diskusi tentang kedalaman dari materi-materi UTBK ini. So, akhirnya apapun yang kita hadapi, kita harus tetap optimis dalam berjuang. Ya, kakak akan kenalkan di sini sebagai penutup ya. Mungkin kalian ada yang sudah pernah tahu, pernah baca, pernah dengar, pernah mengenai the law of attraction. Hukum tarik-menarik. Tarik-menarik apa? Tarik-menarik antara diri kita dengan alam semesta. Gitu. Nanti kita kakak bahas panjang lebar ya. Tapi kakak akan share aja di sini asumsi-asumsi dari the law of attraction itu. Bahwa semoga ini menjadi membangun energi positif untuk kalian semua. Ya, bahwa menurut the law of attraction, bahwa energi manusia itu, energi kita nih, itu mengalir ke arah perhatian di mana fokus seseorang itu tertuju. Nah, jadi kalau lu memang mau fokus UTBK, mau fokus mengejar kampus impian, maka seluruh energi kita dalam tubuh kita, setiap makanan yang masuk, setiap udara yang kita hirup, maka akan mengarahkan kita ke sana. Jadi fokus agar energi kita menjadi luar biasa. Kemudian bahwa jarang potensi dan kemampuan manusia itu sesungguhnya itu jauh di atas, jauh lebih besar dari apa yang disadari oleh dirinya sendiri. Itu fakta menurut the law of attraction. So jangan pernah underestimate diri sendiri. Ya. Oke, and then bahwa hidup ini tujuan dan isinya tuh. Jadi hidup kita ini nantinya gitu ya. Tujuan dan isinya tuh sesuai dengan keputusan-keputusan yang kita ambil. Gitu. So, mulai sekarang belajar mengambil keputusan. Gitu ya. Jadi kuncinya adalah kalian fokus UTBK yang tinggal 27 hari lagi. Kakak di sini dan seluruh tim Permata Belajar dengan tulus, dengan kesungguhan akan membantu kalian, mengantar kalian ke kampus impian. Jadi lindungi diri kalian, miliki lingkungan yang positif, bergabung dengan orang-orang yang positif, dan tetap optimis. Sampai jumpa di grup belajar online Permata Belajar. Surya Andri Nugraha, lo boleh sapa gue Kak Surya, dan semoga bermanfaat. Oke Kak Surya. Ini waktunya masih ada ya. Adik-adik ada yang mau bertanya? Halo, Alex. Halo, Aristoteles, ada yang mau ditanyakan atau soal yang mau dibahas tentang TPS? Boy, Febrianti Sinaga ini tadi telat masuk ya. Halo Febri. 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 Putri Sagala. Halo Febri, ya Febri. Iya, Kak. Febrianti tadi saya lihat telat masuk ya. Iya, Kak. Ya, ada yang mau diulang di bagian mana biar Kak Surya bisa menyampaikan lagi jika Febri tidak mengerti di bagian slide yang sudah dijelaskan Kak Surya. Ada Febri. Misalnya tadi kita belajar barisan geometri, barisan aritmetika, dan barisan Fibonacci. Ada yang nggak mengerti nggak? Misalnya
Saya Kak kurang mengerti, bisa diulang nggak yang Fibonacci? Ada soal yang lebih bervariasi nggak? Kayak gitu loh. Saya kurang ngertinya di apa itu, Kak? Yang misalnya bagian aritmatika sama mana itu ya? Geometri. Iya. Tadi aritmetika itu udah dijelaskan Kak Surya. Aritmetika itu pasti berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan. Geometri itu pasti berhubungan dengan perkalian dan pembagian. Coba Febrianti dengar lagi penjelasan Kak Surya tentang materi barisan aritmatika dan geometri. Silakan Kak Surya. Oke, terima kasih Kak Andi. Ya. Oke, halo Febrianti. Jadi pengetahuan dasarnya adalah istilah barisan aritmetika dan barisan geometri. Jadi barisan aritmetika itu kayak misalnya boleh Kakak contohin di sini ya. Sebentar. Jadi inti dari barisan aritmetika itu adalah operasinya itu tambah atau kurang. Kakak di sini contohkan tambah. Ternyata tadi ada yang bisa juga yang berkurang ya, seperti soal seperti ini. Jadi kalau ada tambah kurang itu adalah mengikuti pola barisan aritmetika. Dan memang ini pola barisan yang paling mudah. Mudah-mudahan aja soalnya kayak gini gitu ya. Jadi pola barisan itu antara tambah dan kurang. Gitu adik Febrianti. Dan dalam TPS, dalam UTBK tentunya nggak cuma tambah aja, kurang aja, tapi ada kombinasi antara penjumlahan dan pengurangan. Tugas kita adalah menemukan pola. Apakah dari satu ini ke 5 polanya, atau dari satu ini ke 4. Gitu. Kalau dari 1 ke 4, maka bisa dipastikan bilangan kedua ini akan meloncat ke bilangan keempatnya. Gitu. Kalau aritmetika pasti tambah kurang, bisa tambah di atas, kurang di bawah, atau di bawah yang tambah, di atas yang kurang. Gitu. Jadi perlu latihan yang sering, yang cukup intensif, gitu, untuk bisa menemukan secara cepat. Karena seperti Kakak bilang, tipe soal seperti ini mudah, bukan soal yang sulit, tapi bikin kita penasaran. Greget nih, tadi sedikit lagi. Gitu. Itu buang waktu. Ingat, waktu kalian mengerjakan soal UTBK maksimum adalah 75 detik tiap soal. Jangan buang-buang waktu. Gitu. Terima kasih. Oke Kak, makasih. Udah mengerti Febri? Udah Kak. Udah ya. Putri Sagala. Halo Putri. Halo Kak. Putri tadi telat masuk juga. Gimana tadi belajarnya? Ada yang kurang mengerti Putri? Yang mau diulang? Tentang teori Fibonacci. Iya Kak, Fibonacci. Fibonacci ya. Fibonacci Kak Surya dia belum mengerti nih. Oke. Putri. Oke, halo Putri, tetap semangat ya. Iya Kak. Oke. Ya, barisan Fibonacci Fibonacci ini nama ilmuwan ya, seperti kita kenal istilah. Jadi nama-nama teori, hukum dan lain sebagainya itu didasarkan pada nama ilmuwannya. Jadi Fibonacci. Gitu. Nah, sejarahnya itu jadi beliau sehingga menemukan ini panjang. Tapi kakak cukup jelasin di sini bahwa barisan Fibonacci itu sederhananya adalah menjumlahkan suku-suku sebelumnya. Ini suku ya. Ini suku pertama. Nah, kita sebentar. Oke. Jadi ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Gitu. Nah, jadi ketika dua suku sebelumnya dijumlahkan, kita akan menjumlahkan 1 tambah 3. Hasilnya adalah 4. Maka akan menjadi suku setelah itu. Nah, misalkan gini, kakak ini asal misalnya 1,
3. Oke. Jadi berapa di sini Putri? Kalau berdasarkan Fibonacci 2 suku. Maka bilangan sini adalah 4. 4. Dari mana? Dari menjumlahkan 1 dan Suku di belakangnya. Oke. Tapi kadang-kadang seperti soal tadi, bentuknya itu bisa jadi kayak gini. Oke. Maka di sini berapa, Putri? Karena ini kalau 2 suku, ini udah jelas. 1 ini nggak mungkin dari 1 tambah 1. Jadi ini pasti 3 suku. So di sini berapa? Nggak kelihatan Kak Surya. Nggak Sebentar. kelihatan. Oh, sorry. Tutup. Oke. Oke. Kakak pindah ke sini ya. 1. Oke, maka di sini berapa Putri? 3, Kak. 3. And then berikutnya 5, Kak. 5. Good. Begitulah barisan Fibonacci. Terima kasih. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Surya. Rizka Friko. Halo, Dek Rizka. Dek Rizka. Kak, Gimana tadi, Dek? Ada yang kurang dimengerti atau ada soal yang mau dibahas? sudah paham Kak. Sudah paham ya? Mantap. Oke. Ada lagi Boy Michael. Boy Michael. Halo. Iya Bang. Ya, Boy Michael sering nemu soal-soal TPS seperti ini nggak? Barisan tentang barisan bilangan? Sering Bang. Sering ya. Adakah yang membingungkan sehingga jadi habis waktu mengerjakannya atau pengen atau udah tahu nih dari tadi kesimpulan dari Kak Surya pembelajaran kita cara cepatnya melihat 2 bilangan atau lebih itu Fibonacci untuk dijumlahkan atau penjumlahan atau pengurangan di barisan aritmetika atau apa nih? Tadi cuma satu yang sedikit sulit Kak. Yang Jangan. apa itu? Yang ini kah? Iya. Mau diulang supaya lebih nangkep? Udah paham Kak, udah Udah paham ya? Udah Good. paham. Mantap. Iya. Oke, Oke. bagus. Dan masih banyak kayak adik siapa tadi? Siapa ini, Bang? Jadi Boy. Oke, Boy. Oke, Boy. Tipe soal kayak gini masih banyak ya. Dan ini hanya berupa latihan-latihan kita. Jadi terus perbanyak latihan soal-soal seperti ini, maka nanti kita akan mahir. Karena kita bukan mengejar ngerti aja, tapi mengejar waktu penyelesaian yang semakin singkat. Itu Boy ya. Oke, good. Gue yakin lo bisa. Oke, Boy. Aristoteles. Halo. Iya, halo Kak. Ya, gimana? Ada hal yang menggantung atau ada sesuatu yang mau ditanyakan ke Kak Surya? Apa ya? Enggak harus pembelajaran ini ya, boleh pembelajaran yang lain yang gimana sih Kak supaya kita cepat ngerti matematik. Nah, itu boleh tuh, enggak harus pembelajaran ini. Oh iya Kak. Begini Kak, pertanyaan saya ini kan Hamin UTBK udah makin mepet banget malah kan. Betul. Yes. Lalu waktu belajar yang ideal untuk kita dalam satu hari itu cocoknya berapa jam ya Kak? Misalnya dalam satu hari itu kita harus bisa belajar sekian jam gitu biar siap di hari H nanti gitu. Oke. Gimana Kak Andi? Saya yang jawab. Silakan Kak Oke. Surya. Oke, siapa nih? Immanuel. Bukan, Aristoteles. Aristoteles. Oke, sorry. Namanya bagus banget nih. Iya, oke. Ngeri nih lihat namanya nih. Iya. Pasti kan luar biasa. Ya. Oke, ini adalah how to learn everything faster. Be fast. Believe. Pertama, lu harus yakin dulu, miliki keyakinan dulu. Apapun yang lu punya, apapun yang kamu punya saat ini, itu kamu harus yakin bahwa ini adalah modal yang cukup untuk menaklukkan UTBK. Itu pertama. Be for believe. And then exercise, latihan, bergerak, man. Ya, gini.
misalnya gini, bergerak itu artinya bukan latihan hanya latihan soal ya. Latihan soal itu wajib gitu ya. Bergerak itu misalnya gini, bergerak dengan cara yang berbeda gitu. Kamu biasa mengambil sesuatu dengan tangan kanan, sekali-kali coba tangan kiri dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sedikit biar otak-otak kita saling terhubung. Ini kita bicara inti dari how to learn. Bagaimana cara belajarnya dulu. NF forget, lupain. Lu harus punya rasa penasaran setiap belajar gitu. And then aktif gitu ya. Jadi aktif, nanya, sedikit nggak ngerti, nanya. Permata Belajar udah luar biasa banget menyediakan multi platform, gitu, Kak Andi ya. Banyak cara bisa diakses Permata Belajar. Silakan tanya, aktif, and then state, keadaan. Ini yang penting, mood, keadaan itu mood, gitu. Jadi kamu harus menemukan mood yang baik untuk belajar. Ini karena kondisi belajar itu harus otak kita harus dalam kondisi alfa. Alfa itu di atasnya theta. Theta itu kayak gini. Waktu kita tertidur itu kondisi sebetulnya paling tenang. Nah, alfa itu di atasnya itu. Jadi kita benar-benar fokus. Gitu. Temukan itu. Dan bagaimana caranya? Kamu lebih mengenal dirimu sendiri, ya. And then teach, ajarin, gitu ya. Ajarin. Kamu belum menyelesaikan satu soal, oke, sharing deh. Oh, gue pengen sharing deh. Di mana nih tempatnya? Oke, bisa ke Permata Belajar atau kemana dan sebagainya. Teach. Ingat, ketika kamu mengajar, kamu sudah mempelajari itu 2 kali otomatis. Jadi semakin mantap. Itu. Mengenai frekuensi, ini menurut Kakak, gitu ya. Ini karena kalian sedang mungkin rata-rata masih belajar di rumah ya. Kalian punya waktu, atur aja gitu. Kamu biasa bangun, tiap orang kadang-kadang bangun tidurnya beda-beda ya. Oh, biasa bangun jam berapa? Buat schedule setiap hari. Begitu bangun tidur, apa yang kamu lakukan 1 jam kemudian, setelah 1 jam kamu merasa siap, kamu belajar. Nggak perlu lama, setengah jam, 1 jam, and then berhenti. Siang, setelah kamu tidur, makan siang, atau setelah bangun tidur siang, napping. Napping itu nggak lama ya, jangan tidur siang 3 jam, itu namanya pingsan ya. Sempatkan waktu untuk belajar, jangan lama, setengah jam, 1 jam. And then, begitu masuk senja gitu ya, matahari sudah terbenam, sudah mulai agak hening, belajar lagi. Ya minimal 3 hari kamu punya waktu belajar. Dan yang penting, be fast ini diperhatiin. Gitu, Aristoteles gitu ya. 27 hari itu bukan waktu yang lama, bukan waktu yang sebentar, tapi pasti cukup untuk menaklukkan UTBK. Semangat, Aris. Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke, Aris. Ada lagi, Aris, pertanyaannya, Aris? Aristoteles. Boleh ini enggak ya? Bahas soal yang lain lagi, bahas soal tadi tapi soal lain gitu. Materi yang tadi tapi soal lain maksudnya. Boleh, kita lihat itunya soalnya. Coba Aristoteles kasih tahu. Ini Aris. Nah, ini ada nih yang lain nih, berbeda. Nah, ini Kak, saya bingung, Kak. Baru pertama kali lihat tuh kok kayak gini, apa maksudnya gitu. Oke, gimana? Oke. Bahas cepat ya. 9, 12, 9, 6, dan X, Y, Z. Oke, Aris, apa pola yang ditemukan? Ini ada angka triple nih. So, ini adalah petunjuk. Gitu ya. Kita lihat di sini. Woi, ini ke 9 ke 6, ini selisihnya 3 nih. Dari 9 ini juga 3. 9 ke 12, 3. Ini petunjuk. 3. Nyambung dah dia ke sini. Gitu. Gimana, Riz? Udah gambaran? Oke, Kakak ya pancing aja ya. Oke, gimana, Riz? So, berapa? X, Y, dan Z. Jadi 12 ke 9 ini, 9 ke 6 ini, dan 6 ini ke sini. Gitu. Ini kelihatan polanya, Riz. 12 ke 9, min 3. Ini min 3. Gitu kan. So, ini pun min 3. Jadi ini berapa? Y-nya? 3. Good, selesai. Lu nggak usah pikirin berapa X dan Z. Jawabannya pasti C. Ini
trik namanya. Sampai jumpa di grup belajar online Permata Belajar. Ya. Oh Oke, iya, Aris? Iya, paham Kak. Terima Ya. kasih Kak. Paham ya Aris ya. Aris ada lagi yang mau ditanyain yang masih belum pengen digali apa? Sudah cukup Kak, terima kasih. Oke. Alex. Halo Alex. Halo Kak, Ya, gimana Alex pembelajaran hari ini matematika series khusus TPS? udah paham Kak. Paham ya? Jadi tahun ini kayaknya TPS dan TPA akan ada, kecuali nih tahun 2020 lalu cuma TPS doang. Jadi harus lebih semangat. Oke, karena ini pembelajaran kita udah selesai, kakak mau nampilin nih, mau demoin buat adik-adik bagaimana sih di aplikasi Permata Belajar adik-adik bisa belajar lebih giat. Tadi Kak Surya kan udah bilang harus latihan dengan serius dan banyak, sering mengulang bisa memberikan manfaat yang lebih buat adik-adik juga. Dan waktu ujian nanti tinggal 27 hari lagi. Ini kakak sharing ya. Kakak sharing dulu. Bentar. Oke. Adik-adik bisa lihat nggak ya? Yang kakak share ini tampilan di handphone untuk aplikasi Permata Belajar. Ada yang nggak bisa lihat nggak? Atau semua udah bisa lihat? Halo? Bisa Kak. Bisa ya? Yang lain bisa lihat ya? Nah, di sini ini kan kalau adik-adik sudah menginstal dan sudah memilih paket yang diikutin, adik-adik contohnya kakak di sini milih tes masuk PTN karena memang kakak mau persiapan masuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi lainnya. Nah, kakak bisa lihat nih ada menu tes minat dan bakat. Di sini adik-adik bisa tahu minat dan bakatnya sebelum memilih jurusan pada saat memilih jurusan nanti di kampus yang diidamkan gitu ya. Nah, tes minat dan bakat ini apa sih isinya? Ini membantu para siswa-siswi atau orang tua untuk memilih sekolah dan jurusan yang lebih sesuai. Para siswa-siswi akan lebih sukses apabila memilih jurusan, sekolah, atau perguruan tinggi yang sesuai dengan minat dan bakat. Artinya, ini pilihan ini harus diisi dengan jujur. Tidak boleh asal-asal. Karena kalau adik-adik asal-asal, nggak dapat tuh minat dan bakatnya. Jadi harus jujur. Nanti adik-adik tahu bahwa minat dan bakatnya bisa ke sipil, bisa ke sosial. Sosial itu contohnya apa? Hukum, HI, hubungan internasional, fakultas hukum, baru apalagi seni. Nah itu kalau sosial itu rata-rata jurusannya ke sana. Nah kalau dia misalnya entrepreneur, hubungannya kemana tuh pilihan jurusannya? Bisa ke IT, bisa ke hukum juga gitu. Jadi di tes minat dan bakat ini adik-adik bisa coba di aplikasi Permata Belajar supaya lebih tahu dan lebih percaya diri memilih jurusan. Nah, ada lagi menu yang lain. Ada ini tryout online. Nah, tryout online ini dipisahkan atas dua jenis. Satu di bawah instansi dan satu itu di bawah Permata Belajar. Nah, adik-adik bisa baca di bawah tryout Permata Belajar itu semua gratis. Adik-adik bisa ikutin. Nah, contohnya nih, kakak nih udah terdaftar di tryout gratis atau perorangan yang disediakan oleh Permata Belajar. Kakak bisa ulang-ulang ini dan laporannya ada. Nah, ini kakak bisa mulai tryout, bisa milih dulu institut mana yang kakak rencana ambil. Misalnya IPB ya, Pertanian Bogor. Kemudian kakak mau ke UGM.
Universitas Gajah Mada. Oke. Nah, di sini kakak milihnya apa ya? Manajemen sumber daya perairan. Sama di UGM itu pengennya kedokteran hewan. Oke. Setelah itu, nah di sini muncul nih, kakak kan milih saintek nih. Kakak bisa kerjakan kimia, biologi, pengetahuan dan pemahaman umum atau TPS, dan materi lainnya. Nah, semuanya ada 15 soal. Adik-adik bisa kerjakan, misalnya kakak mau kerjain dari kimia dulu deh. Ini kimia yang paling saya hafal nih, paling saya tahu. Nah, di sini ada soalnya dan bisa dijawab. Nanti di akhir adik-adik bisa mendapatkan pembahasan dari soal-soal tersebut. Gitu. Dan ini bisa diulang kapanpun. Nanti kalau adik-adik, aduh saya capek nih, ya udah keluar aja. Keluar, nanti adik-adik otomatis waktunya berhenti. Nanti masuk lagi baru waktunya jalan. Nah, kalau udah selesai, adik-adik nanti bisa dapat laporan tuh. Laporannya ada di sini. Nah, betulnya berapa, salahnya berapa, tidak dijawab berapa. Karena tadi kakak nggak dijawab apa-apa, ya masih 0 ya, nggak ada jawaban, masih utuh. Gitu. Nah, itu contohnya. Nah, kalau yang tryout ini yang grup instansi, adik-adik harus mendaftar di sekolah adik-adik. Caranya sampaikan ke pembimbing sekolah atau ke guru kelas, Bu, Pak, kita bisa ikut nggak ya tryout di Permata Belajar? Nanti PIC dari sekolah akan menghubungi Permata Belajar sehingga kita bisa buat tryoutnya ujian sekolah adik-adik. Nah, di sini contohnya Gajah Toba nih yang ada. Gajah Toba itu udah melakukan 4 kali tryout gitu. Nah, apalagi yang ada menu yang lain? Oh, di sini ada VidCon atau forum grup belajar online gratis. Ini yang kita lakukan tadi. Di sini adik-adik bisa daftar nih. Kalau adik-adik daftar, notifikasinya nanti akan otomatis ketika adik-adik buka HP-nya dan aplikasinya sudah terinstall, notifikasi untuk kegiatan hari ini akan diinfokan langsung. Nah, yang ini sudah berakhir. Next di minggu depan itu hari Selasa. Hari Selasa itu tanggal 23 Maret. Jadi adik-adik bisa ikut. Dan kalau bingung, adik-adik bisa email ke konsultasi@permatabelajar.com atau ke nomor HP WhatsApp 0811 811 306. Nah, terus ini bedanya apa dengan yang grup belajar online? Nah, ini grup belajar online ini itu tadi yang ada di profil kakak, yang di background kakak itu khusus untuk grup belajar yang berbayar, dan ini ada 12 kali pertemuan adik-adik. 12 kali pertemuan itu dengan guru profesional minimal berpengalaman 10 tahun. Dan udah dipastikan dia itu punya ratusan murid yang sudah lolos ke perguruan tinggi negeri. Jika adik-adik berminat, adik-adik bisa pilih. Di sini ada grup belajar tes masuk PTN dan kelas 12 IPA matematik. Mata pelajarannya matematik, siap UTBK SBMPTN, maksimal pertemuan 12 kali pertemuan untuk seluruh materi. Jadi semua materi akan dibahas dari waktu belajarnya jam 16 sampai jam 18. Nah, ini biaya per sesi ini tergantung dengan jumlah grup, berapa orang dalam satu grupnya. Jika lebih dari 5, nanti biayanya akan berkurang. Demikian seterusnya, seperti yang tadi ada di background kakak, itu bisa adik-adik lihat nanti. Nah, jika 1 sampai 5 dia 50.000 per sesi per siswa gitu. Jadi setiap siswa nanti melakukan pembayaran 50.000. Nanti yang 5 orang ini akan diajari secara profesional oleh guru-guru permata belajar. Nanti di situ adik-adik lebih puas menanya, ini kalau soalnya seperti ini gimana Kak? Kalau soalnya di custom atau dirubah seperti ini gimana Kak? Kalau soal cerita seperti ini gimana Kak?
Jadi adik-adik lebih puas. Waktunya pun tidak terbatas ya. Jika mau bertanya soal itu bisa langsung ke gurunya. Nah, ini ada fisika, ada kimia, ada ekonomi, ada biologi, dan bahasa Inggris. Itu yang masih dibuka oleh Permata Belajar ya sampai saat ini. Nah, itu kira-kira. Nah, itu yang grup belajar. Nah, yang les privat online juga bisa, tapi itu masih kita kembangkan. Nah, beberapa menu-menu yang penting itu bisa adik-adik pergunakan secara gratis, yaitu tes minat dan bakat, tryout online gratis untuk menambah kepercayaan diri ya. Seperti tadi, selain adik-adik latihan di SBMPTN itu, ada di tahun 2020 atau 2021, ada saintek, matematika. Nah, ini ada 40 soal tersedia. Jadi lebih banyak soal yang tersedia kan lebih adik-adik lebih siap ya tentunya gitu. Nah, ini contoh soalnya dan jawabannya bisa dilihat langsung. Nah, oke. Nah, ini juga ada vektor. Jadi di Permata Belajar itu topiknya itu langsung ditunjukkan. Jadi ketika adik-adik mengerjakan soal, adik-adik tahu, oh ini materi persamaan kuadrat. Contoh soalnya seperti ini. Gitu kira-kira. Jadi latihannya sebanyak mungkin sebelum 27 hari lagi dan pasti tidak akan mengecewakan adik-adik tentunya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Aplikasinya ada nggak yang belum menginstal aplikasi Permata Belajar dari adik-adik? Alex, Aristoteles, Boy, Rizka, ada nggak yang belum menginstal? Atau semua sudah menginstal? Halo? Boy? Boy Michael? Diinstal, Kak. Diinstal ya? Udah pakai ya? Udah, Kak. Apa aja yang dipakai itu di situ, Boy? Aplikasinya, menunya? Tryout. Oke, tryout. Gimana? Tryoutnya ikut yang Permata Belajar atau yang instansi ya? Instansi. Oke, instansi. Gimana? Ada kesulitan? Mutar tujuh keliling. Nilainya berapa kemarin? Passing grade-nya, Boy? Udah lupa, Kak. Oh gitu ya, udah lupa ya. Yang keempat ikut nggak, Boy? Yang keempat kemarin? Yang berakhir hari Senin. Nggak ikut ya? Enggak. Iya. Harusnya ikut loh, Boy. Karena itu bagaimanapun nilai kita kecil, kan nanti kan kita bisa bahas soal itu di akhir. Jadi menambah wawasan kita untuk menjawab soal-soal. Karena soalnya itu kan nggak melulu seperti yang kita harapkan ya. Pasti beda-beda. Alex? Halo Alex. Udah, Kak. Alex Udah, install Kak. ya? Install ya? Iya, Kak. Sering memakai yang mana Alex? Fitur yang mana? Tryout instansi, Kak. Instansi ya, oke. Minat dan bakatnya udah dicoba? Belum, Kak. Oh belum. Dicoba aja minat dan bakatnya. Cocoknya kemana supaya jangan salah jurusan. Gitu. Iya, Kak. Oke. Kalau Rizka? Halo Rizka. Rizka. Halo Kak, Halo. Di Bali teman-teman banyak yang pakai Permata Belajar nggak ya Rizka? saya bukan dari Bali, Dari mana tadi ya? Magetan. Jawa Oh Timur. Magetan ya, Magetan. Kalau di Magetan, teman-teman pada banyak nggak yang di sekolah pakai Permata Belajar? Kurang tahu Kak, Oke, nah ya. Terus Rizka tahu dari mana? dari Instagram. Oke, dari Instagram. Oke, Rizka, kakak bisa minta bantu nggak Rizka? Bantu apa? Rizka kalau itu ngepost, nge-tag Permata Belajar
melakukan Fitcon, melakukan grup belajar online gratis. Jadi Permata belajar Instagram tahu tuh Rizka ikut gitu. Jadi tag aja Permata belajarnya. Bisa kan Rizka? Bisa, Ya, Kak. oke, thank you Rizka. Aristoteles. Iya Kak, halo. Aristoteles pakai aplikasi Permata Belajar nggak? Pakai dong Kak. Pakai ya. Apa yang paling sering dipakai? Fitur mana? Saya sih suka fitur yang ini, minat bakat. Minat bakat ya? Iya Kak. Oke, berapa kali sering nyoba? Sebenarnya baru sekali sih Kak. Saya baru-baru ini kok installnya. Oke. Terus beda nggak dari harapannya ketika dengan jujur melakukannya? Bedanya sih nggak beda-beda jauh Kak, cuman meleset dikit aja. Nah, sedikit ya. Banget. Oke, bagus. Bagus. Ya benar ya, maksudnya. Ya, Sesuai. ya. Sesuai ya. Ya. Jadi Aristoteles udah firm, udah pasti dengan jurusan dan kampusnya ya. Iya Kak. Di Permata Belajar juga kan tersedia tuh tryout, dan di tryout itu ada pilihan kampus tuh sesuai dengan passing grade 2021. Jadi manfaatin untuk mengukur kemampuan. Jadi kalau di tryout dengan jujur dilakukan bisa lebih dari passing grade jurusannya, ya mudah-mudahan di kenyataan pun bisa mencapai hal yang diimpikan ya, Aristoteles. Ya Kak. Oke Aris, terima kasih ya. Oke adik-adik yang punya Instagram nih, kakak minta nih, kalian tolong tag Permata Belajar sudah mengikuti grup belajar online gratis di Permata Belajar. Bisa kan ya adik-adik? Halo? Halo adik-adik. Bisa Kak, bisa. Bisa ya, kan ada Instagramnya kan. Dan Permata Belajar punya TikTok. TikToknya di follow aja atau di view supaya melihat update-update Permata Belajar. Oke, ada lagi kata-kata terakhir dari Kak Surya sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini. Kak Surya. Ya, oke. Gimana Kak Andi? Oke, ini Kak Surya kita mau tutup. Adik-adik bisa menghubungi WhatsApp, YouTube, FB, IG-nya ya. Jadi adik-adik jangan perlu sungkan-sungkan, ragu-ragu. Silakan ditanya. Mana? Sudah sini. Ya, Sudah sini. Oke, itu betul Kak. Oke, Kak Surya ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Ya, di sini kakak senang, sangat bahagia bertemu dengan adik-adik yang luar biasa ya. Dan seperti kakak bilang, di saat yang lain sedang ngapain, kalian ada di sini. Jadi kalian adalah Permata. Semoga semuanya sukses mencapai kampus impian. Mari berjuang melakukan UTBK. Gitu kan, Dik? Siap. Terima kasih. Terima kasih Kak Surya. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Fitcon, grup belajar online gratis materi fisika. Oke adik-adik ya. Sampai jumpa. Bye.